أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الكريم الكاسر الحكيم الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحكيم المرسل المبدع الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور المالك الملك الجلال والإكرام المكسي الجامع الغني المبين المانع الله النافع الضار الهادي البديع الهادي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Baik, sudah 8:10, mari kita mulai. Tolong ingatkan lagi ke grup kelas kalau Bu Muti udah mulai begitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS 1 yang tadi pagi udah pemantapan ya, sekarang lanjut lagi belajar dan sekarang juga belajar sama Ibu latihan soal. Oke, pertama-tama semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, hati yang bersih, pikiran yang jernih, pokoknya Maya, amin. Di sini Ibu sama Pak Toha di sekolah, pagi yang cerah ya, lumayan. Kemudian apa ya, setelah Ibu obrolkan yang waktu di grup kelas itu di grup kelas di grup angkatan, kalau Ibu masih selama jadi guru kelas 3 kemarin tuh untuk pertama kali apa ya, waktu pemantapan itu waktunya sedikit kalau kata Ibu untuk membahas soal yang dari kelas 1. Jadi materi kelas 3 itu Ibu padetin
di semester 1. Pemberdayaan itu harusnya di semester 2, cuman Ibu tarik aja ke semester 1. Nah, untuk memulai terlebih dahulu, mari kita review aja apa saja sih yang kita pelajari selama kelas 3 kemarin semester 1. Pertama-tama di semester 1 kelas 3 itu membahas tentang materi perubahan sosial. Kita sudah tahu kalau misalkan perubahan sosial itu adanya perubahan di masyarakat yang mengubah sistem struktur yang ada di masyarakat. Bentuknya ada perubahan besar, perubahan kecil, perubahan dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki, perubahan yang lama, perubahan yang cepat. Ke bentuk-bentuk itu berbeda-beda pengertiannya. Kemudian, kenapa terjadinya sebuah perubahan sosial? Karena adanya keinginan individu untuk berubah, kemudian teknologi lebih maju, sistem pendidikan lebih maju, pikiran yang terbuka, kemudian ada hubungan dengan negara lain dan lain sebagainya. Dampak positif dan dampak negatifnya juga ada. Dampak negatifnya adanya perubahan sosial itu adanya konsumerisme, adanya hedonisme, adanya kejahatan, konflik dan lain sebagainya. Terus dampak positifnya apa? Kita lebih efektif, kita lebih efisien, kita lebih segala dimudahkan, dan lebih mudahlah segala-galanya begitu. Kemudian di dalam perubahan sosial itu memunculkan fenomena baru yaitu globalisasi. Globalisasi itu ialah contoh dari perubahan sosial yang dimana perubahannya itu secara mendunia, kemudian tidak ada batas antar satu negara dan negara lainnya, yang di dalamnya menuntut kita untuk lebih ke arah kemajuan, artinya kita harus modern, dan karena kita sering berhubungan dengan negara lain, entah itu karena politik, ekonomi, entertainment, dan lain sebagainya, akhirnya ada fenomena baru yaitu westernisasi atau kebarat-baratan. Semua berjalan dengan mulus, di mana ada beberapa masyarakat. Nah, fenomena ini disebutnya kesenjangan sosial, masih ingat? Nah, kesenjangan sosial ini muncul akibat seseorang nggak bisa menyesuaikan diri dengan arus globalisasi. Nah, ini tuh gak bisa dibiarin, ini tuh gak bisa diantepin gitu ya, karena ini tuh sebuah masalah, tidak sesuai dengan harapan kita dari awal adanya globalisasi teh. Nah, karena ini suatu masalah harus disolusikan kan. Nah, solusinya itu ialah membuat pemberdayaan masyarakat, di mana membuat suatu masyarakat yang kurang berdaya untuk mengikuti arus globalisasi menjadi berdaya dengan cara memberikan pelatihan, memberikan skill, memberikan modal, dan lain sebagainya. Globalisasi seperti itu yang sudah kita bahas selama satu semester kemarin. Mulai. Kalian? Jadi diam gak, Mut? Direkord. Sekali aku yang error. Sinyal ibunya ya? Di Mami juga sama Mami berhenti. Ya. Sinyal ibunya kira Oh di ya, telepon ada Bu, padahal ada gitu. Bu. Kelas 12 IPS 1. Oke, Assalamualaikum kita mulai ya. Kedengeran pakai ini. Pulsa Nggak ada guys, sekarang mah guru oke nggak dikasih. atau Ada Bu ibu. main Saya? pangkuannya. Apa? Enggak, Ibu. Halo? Ada Bu, Oh, ada enggak. Bu. Nah, berarti apa sih? Ya kalian harus
sadar mendengarkan ini begitu ya. Karena pengen memanfaatkan waktu aja gitu, karena waktu pemantapan mah sedikit. Baik, Ibu akan presentasi. Oke, di kalian tampilannya sudah PPT? Lagi loading Ibu. Sudah. Ya, Ibu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, baik anak-anakku, mari kita mulai membahas latihan soal, akan dibahas satu-satu ya. Nah, di sini ada 20 soal ya. Nah, mari kita mulai. Sebelum membaca soal itu, alangkah lebih baiknya untuk mencari pertanyaannya terlebih dahulu, guys. Bentar. Mencari pertanyaannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena soal-soal sosiologi para ranjang juga bahasa Indonesia. Oke. Nah, nomor 1. Pertanyaannya ciri-ciri sosiologi. Berarti kalian harus mengingat tentang ciri-ciri sosiologi saat membaca soal ini. Ingatlah ciri-ciri sosiologi. Ketika peneliti mengembangkan cara ilmiah melalui penelitian sosial yang didasarkan pada fenomena-fenomena aktual, yang mungkin menurut penilaian sebagian besar masyarakat fenomena tersebut bersifat negatif. Enakan bacana, yang mungkin menurut penilaian sebagian besar masyarakat fenomena tersebut bersifat negatif. Akan tetapi sebagai seorang peneliti harus berpikir objektif dan memberikan penilaian secara ilmiah terhadap fakta yang ada. Hal demikian, ciri-ciri sosiologi yang mana? Ada yang bisa jawab? D. Yang tidak terus mempersalahkan baik buruknya. Oh, oke. Betul ya. Isinya yang D. Kenapa? Karena di sini si peneliti membahas fenomena aktual maupun bersifat negatif cek masyarakat tapi dah kudu objektif. Artinya si peneliti ini walaupun mendapatkan fenomena yang bersifat negatif harus diungkapkan seperti itu. Dan ini teh ciri-ciri sosiologi yang tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta sosial atau non etis. Sebenarnya ciri-ciri sosiologi itu ada 4, guys, yaitu ada teoritis, ya, ada empiris, nih, ada non etis, nih ya, dan ada kumulatif. Nah, sebenarnya urutannya itu empiris dulu, baru teoritis, baru kumulatif, terus baru non etis. Nah, di sini kalimatnya yang non etis itu dibalik ya. Nah, yang logis ini cuma pengecoh aja. Coba ya kita baca. Logis yakni mengkaji masalah secara rasional berdasarkan realitas sosial. Memang iya, sosiologi juga berpikirnya secara logis, cuman tidak masuk ke dalam ciri-ciri sosiologi seperti itu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Ciri-ciri sosiologi yang bersifat empiris itu yang mendasar sesuatu pada hasil observasi dan akal sehat. Artinya sosiologi itu harus sesuai yang ada di lapangan. Di lapangannya kayak gimana ya harus diungkapin. Nah, ternyata yang di lapangan itu terjadi masyarakat tuh saling ngobrol, saling komunikasi, saling berkontak. Nah, hasil lapangan ini ya diangkat, disusun abstraksi dari hasil observasi menjadi sebuah teori. Oh, di masyarakatnya ternyata saling ngobrol, saling komunikasi, diangkat jadi teori, yaitu teori interaksi. Misalkan gitu, muncullah teori interaksi, misalkan seperti itu ya. Nah, sudah ada nih teori interaksi itu, ternyata dilanjutkan lagi, yaitu kumulatif, di mana menyusun teori sosiologi menjadi teori baru. Nah, teori interaksi sosial itu dikumulatifkan, di mana ternyata tidak hanya interaksi di masyarakatnya, tapi ada juga akibat dari interaksi itu
masyarakatnya saling berkelompok karena memiliki tujuan yang sama, kepentingan yang sama, dan lain-lain. Nah, makanya muncullah teori baru yang asalnya itu dari teori interaksi dikumulatifkan, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya teori-teori yang ada di sosiologi itu muncul akibat teori yang lama yang sudah ada, kayak gitu. Kayak munculnya konflik, pertamanya teori interaksi dulu. Adanya penyimpangan dari nilai dan norma dulu yang tidak sesuai. Kayak gitulah pokoknya Maya, ada turunan-turunannya. Nah, setelah dikumulatifkan, hasilnya itu kan dalam interaksi yang tadi contohnya itu ada konflik, ada penyimpangan gitu kan. Hal itu kan hal yang negatif ya, tapi tetap dibahas karena sosiologi teh non etis. Seperti itu anak-anakku, ciri-ciri dari sosiologi dan kalian perlu ingat setiap contoh-contohnya. Bu, gimana kalau misalkan isinya A? Kalau isinya A, ya, di sini contoh soalnya harus membahas tentang si peneliti membuat teori hasil dari lapangan, ya. Bu, gimana kalau misalkan isinya C? Contoh soalnya kayak gimana? Contoh soalnya kalau misalkan menceritakan peneliti masih observasi, masih atau menemukan hasil dari lapangan tuh kayak gimana, ya. Nah, Bu, gimana kalau misalkan isinya contoh soalnya kayak gimana? Contoh soalnya kalau misalkan menceritakan si peneliti sudah punya teori yang ada, kemudian menemukan fenomena yang baru, teori yang ada dikembangin menjadi teori yang baru, kayak gitu, ya. Paham? Paham? Paham. Next ya. Insya Allah. Next. Nah, nomor 2. Ini teh cari tentang fungsi. Fungsi sosiologi ya. Sosiologi berfungsi. Nah, akhir-akhir ini terjadi gejala kelompok sosial yang ajarannya menyimpang dari norma umum. Masih banyak anggota masyarakat yang terkecoh dan masuk dalam kelompok tersebut. Penelitian sosial dilakukan untuk mengetahui sikap anggota masyarakat terhadap gejala tersebut dengan mewawancarai tokoh masyarakat. Sosiologi jadinya berfungsi sebagai apa, guys? Penelitian sosial. Pinter. Isinya penelitian sosial ya, karena jelas di dalam soal ada penelitian sosial dilakukan untuk mengetahui sikap anggota masyarakat terhadap gejala tersebut dengan mewawancarai tokoh masyarakat. Gejala tersebut teh, ini tipe ya. Gejala tersebut teh yaitu tentang penyimpangan. Nah, ini isinya. Benar ya, terima kasih yang sudah menjawab. Terus Bu, kalau misalkan soal kalau isinya A, nih ya, kalau isinya A, contoh soalnya itu membahas tentang tahap-tahapan untuk pemberdayaan, ada perencanaan, ada rangkaian yang akan dibuat gitu. Kalau isinya ini contoh soalnya kayak gitu. Kalau contoh soalnya, kalau jawabannya yang pemberdayaan sosial, contoh soalnya tuh kayak ada keinginan untuk membentuk, membuat, mendorong suatu masyarakat berubah ke arah lebih baik lagi. Kalau isinya D, pengevaluasi program, contoh soalnya tuh kayak membahas tentang kelebihan, kekurangan rencana yang sudah dibuat. Membahas kelebihan atau kekurangan program yang sudah dibuat.
membahas kelebihan kekurangan pemberdayaan yang sedang berjalan, misalnya seperti itu. Kalau misalkan pendidik masyarakat, kalau isinya pendidik masyarakat, contoh soalnya tuh kayak sosiologi itu memberikan ilmu baru, sosiologi itu memberikan wawasan yang baru. Kalau misalkan hal ini itu sebenarnya diangkat sebagai sebuah ilmu, sebuah teori kayak gitu. Jadi kayak ngasih tahu ilmu gitu. Contoh soalnya tuh yang isinya seperti itu ya. Kalian harus bisa bedain nanti. Paham? Paham. Oke. Next ya. Nah, ini. Di nomor 3, menanyakan juga tentang ciri sosiologi. Ya, yang tadi dibahas. Oke, dalam perkembangannya, penelitian sosiologi ditujukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan teori yang sudah ada, serta mengembangkan teori baru, sehingga tersusun dari berbagai teori yang telah ada sebelumnya. Ciri sosiologi yang manakah ini? Hah? Teoritis. Ada yang lain? Kumulatif. Kumulatif ya isinya. Kalau teoritis itu yang dari lapangan diangkat jadi teori, yang hasil observasi diangkat jadi teori. Kalau misalkan isinya teoritis, contoh soalnya itu menyusun hasil dari lapangan, menyusun hasil dari observasi. Oh, di lapangan teh ada yang berantem, ya, itu kan hasil observasi. Nah, itu teh empiris, ya. Diangkat aja jadi teori, gitu kan, disusun itu teh ya. Jadi teori konflik, misalkan kayak gitu, ya. Harus bisa membedain ya. Nah, next. Sudah paham yang ini? Masih ada yang nggak ngerti? Sebenarnya ciri-ciri sosiologi itu cuma ini 4 ini. Ya, ini pengecoh. Ini pengecoh. Oke, sudah paham? Dilanjutkan? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang ada nomor 4, kita cari pertanyaannya, yaitu tentang pendorong interaksi sosial. Ya, pendorong interaksi sosial. Oke. Nih, ada Azhar. Ada Azhar gak di sini? Azhar jadi contoh soal ya. Oke, Azhar memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia selalu aktif dalam kegiatan sosial. Setiap mendengar ada seseorang yang membutuhkan bantuan atau terjadi bencana alam, ia langsung bertindak untuk memberikan bantuan. Widih, Azhar ya luar biasa. Pendorong interaksi sosial Azhar itu yang mana? Apakah simpati, empati, sugesti, motivasi, identifikasi? Empati. Empati kan, Bu? Empati. Oke, betul ya, isinya empati. Empati itu ada ketertarikan dengan ada gerakan. Jadi guys, simpati itu sama-sama ada ketertarikan. Ketertarikan. Ini juga ketertarikan. Simpati sama empati dua-duanya tentang ketertarikan seseorang terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Ya, ini teh. Simpati sama empati merupakan pendorong interaksi sosial. Nah, bedanya kalau empati mah tertarik adanya, tapi ada gerakan. Ada gerakan. Ini mah cuman perasaan doang, diem. Cuman dirasa aja. Gitu, ya. Kayak kalau Azhar melihat
yang ada bencana alam tuh simpati misalkan gitu ya. Oh, kasihan ya. Duh, kasihan ya itu yang lagi bencana alam, kasihan banget. Nah, cuman gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan si Azhar gerak sampai ngebantu gitu ya, bertindak, berarti dia empati. Gimana aja kalau kalian suka ke seseorang, kalian simpati kan? Tapi misalkan kalian tuh nggak nembak, kalian tuh nggak nerima tembakannya, misalkan ya, ya berarti itu cuma simpati, cuma dirasa doang. Tapi kalau misalkan kalian suka, terus kalian gerak, kalian nyatain perasaan, kalian terima perasaannya, berarti kalian empati. Kayak gitu, ya. Bisa dibedain? Bisa. Sekarang pendorong interaksi lainnya ya, itu ada sugesti sama motivasi. Keduanya sama, namun ada berbeda. Maksud sama itu sama-sama pemberian sesuatu. Pemberian sesuatu. Nah, sugesti sama motivasi itu dua-duanya sama memberikan sesuatu, pemberian sesuatu. Cuman bedanya sugesti itu nih ya, guys, sugesti itu kayak gak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi dirasakan. Tidak terbukti secara ilmiah. Kayak gitu. Kalian tersugestikan kayak gitu ya. Kayak misalnya ibu nih kalau sakit nih ya, kalau belum ke dokter, perasaan teh kayak nggak akan sembuh gitu. Tapi kalau misalkan udah ke dokter, asa gancang we jang sembuh teh gitu ya. Bahkan saat mengantri di dokter pun gitu ya, badan tuh kayak udah enakan gitu karena ada sugesti biasanya kalau misalkan ke dokter itu pasti sembuh karena kan di dalamnya ada interaksi ya, ada interaksi dokter dengan pasien, dokter memberikan ucapan interaksi cepat sembuh ya, lekas sembuh ya, tidurnya yang cukup ya, minum obat yang teratur pasti sembuh kok. Nah, perkataan dokter itu membuat jadi sugesti ke pasien dan itu terbukti gitu ya ke ibu, dan itulah pendorong interaksi yang terjadi karena sugesti kayak gitu. Apa namanya, sugesti itu pemberian sesuatu tidak terbukti secara ilmiah tapi benar-benar dirasain gitu, kerek ge ngantri tapi badan tuh udah merasa enakan. Walau alam ya kenapa bisa kayak gitu ya, itu mah otak sih yang meresponnya. Terus pernah nggak sih kalian tersugesti ke ruangan apa karena dikasih tahu ruangan ini mah ada hantunya, kalian tuh jadi takut gitu ya. Terus kalau misalkan nonton jurnal Risa nih ya, ibu pernah nonton jurnal Risa ya, sering lah gitu. Apa asa tersugestikan kalau lagi nonton tuh ada yang ngeliatin gitu. Asa tersugestikan kalau nonton tuh kayak ada yang nemenin, kayak ada yang ikutan nonton juga. Pokoknya mah merasa serem kayak gitu tuh itu adalah faktor pendorong interaksi sosial akibat sugesti ya. Nah, kalau motivasi itu terbukti secara ilmiah. Ya, karena kalau motivasi itu kan ada dorongan, pemberian sesuatu yang benar-benar mendorong untuk kita lebih baik lagi, lebih rajin, lebih soleh, lebih semangat, lebih pede, lebih apa ya, lebih eksplor dan lain sebagainya. Biasanya pemberian sesuatu ini didorongnya sama guru, misalkan ibu gitu ya, Bu Muti, atau enggak didorong sama guru BK, didorong sama Pak Ustadz, atau enggak didorong sama orang tua untuk bisa seseorang itu lebih termotivasi lagi, terdorong lagi minat dan keinginannya untuk lebih baik lagi. Seperti itu. Bisa dibedakan? Bisa. Bisa. Nah, sekarang ada identifikasi. Identifikasi itu versusnya itu dengan imitasi.
Imitasi. Nah, identifikasi sama imitasi itu sama-sama meniru, ya. Imitasi juga sama-sama meniru. Cuman identifikasi sama imitasi itu berbeda. Identifikasi mah meniru secara plagiat banget, plagiat, jiplak banget banget sama banget banget parah pokoknya. Kayak gitu ya. Kalau misalkan meniru secara imitasi mah cuman mengambil sebagian kecilnya ya untuk ditiru kayak gitu. Nah, identifikasi itu kayak orang ingin jadi seseorang lain, kayak ada kan di luar negeri yang pengen banget kayak Barbie ya. Dari atas sampai bawah dia meniru sebagai Barbie operasi beberapa kali. Dan itu teh identifikasi karena diambil dari kata identik guys. Jadi benar-benar dia tuh pengen identik sama kayak Barbie itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian nemu orang, kalau kalian nemu orang yang benar-benar plagiat parah, berarti itu teh interaksi yang benar-benar pengen identik gitu ya, pengen sama banget seperti itu ya. Ada juga kan yang meniru jadi Sule, misalkan cara ngomongnya, gaya rambutnya gitu ya. Itu tuh berarti interaksi yang dia buat tuh karena dia didorong karena identifikasi identik dengan Sule misalkan gitu ya. Nah, kalau imitasi meniru yang mengambil sebagian kecilnya. Misalkan nih ibu, suka deh ke Najwa Shihab gitu ya. Ah, tiru cara dia ngomong, tiru cara dia berpuisi misalkan. Tiru cara dia mewawancarainya aja gitu ya. Satu-satunya aja, nggak sampai ibu potong rambut, ya sampai sepatunya ibu beli sama kayak Najwa Shihab gitu ya. Enggak gitu ya, enggak matanya dioperasi kayak mata Najwa Shihab, enggak gitu ya. Kalau misalkan sampai berubah drastis kayak Najwa Shihab berarti ibu identifikasi, ibu pengen identik sama dia. Tapi kalau misalkan ibu cuman mencomot pikirannya dia atau cara wawancaranya dia, berarti ibu hanya imitasi. Berbeda ya di sini. Bisa dibedain? Bisa. Oke, jadi simpati, empati sama-sama ketertarikan tapi beda. Sugesti, motivasi sama-sama pemberian sesuatu tapi beda. Identifikasi sama imitasi sama-sama meniru tapi beda. Ya, kalian boleh screenshot ini. Nah, nanti mau dihapus. Nih, udah di screenshot? Udah Ibu. Nah, Dari awal. oh dari awal, pinter. Oke, next ya anak-anakku. Nih, di sini, wah ini bahas yang tadi. Faktor interaksi sosial ya. Oke, kita baca nomor 5. Salman ya, anak IPS 2. Salman tergolong siswa yang tidak mampu. Canda Salman, soal aja ini mah. Ia sempat tidak percaya diri saat bergaul dengan teman di sekolahnya yang berasal dari keluarga mampu dan kaya. Salman kemudian berkonsultasi dengan guru BK. Atas saran dan bimbingan dari guru BK, Salman terdorong untuk lebih percaya diri dan memahami bahwa yang menentukan kesuksesan bukan dari kaya atau miskinnya seseorang, tetapi dari prestasinya. Oke, faktor interaksinya didorong oleh apa, guys? Motivasi. Pinter. Bisalah kalian UTBK. Mantap. Amin. Oke, kita teruskan. Langsung aja. Di sini ada yang ditanyakannya itu ciri interaksi. Ya, ciri interaksi yang tadi faktor pendorong interaksi, sekarang ciri interaksi.
Nomor 6, Ismail dari IPS 3. Ismail sudah setahun berada di Amerika. Aduh, gaya beda. Tetapi ia tetap berkomunikasi dengan sahabatnya melalui email. Setiap sahabatnya mengirim email, Ismail selalu membalasnya. Ciri interaksi dalam pernyataan tersebut adalah yang mana? Pinter, yang mantap ya, betul isinya yang karena ciri interaksi itu ada komunikasi dan apa? Kontak. Pinter, komunikasi dan kontak ya. Oke, komunikasi itu apa? Penyampaian Informasi. pinter, penyampaian informasi atau penyampaian pesan ya. Penyampaian pesan. Boleh informasi juga. Nah, kalau kontak itu membahas tentang sebuah sentuhan begitu ya. Adanya apa ya? Ya kayak gitulah pokoknya ya, sentuhan. Ada eye contact juga kan, eye contact kok nggak saling sentuh juga kan, itu mata, maksudnya ya kalian paham lah ya. Nah, jadi ciri interaksi sosial itu ada komunikasi dan kontak. Apa namanya? Komunikasi itu penyampaian pesan, kontak itu sentuhan. Nah, Bu, kalau di sini Mail gimana nggak saling kontak, nggak saling sentuhan gitu ya. Ini tetap ada sentuhannya, perantaranya email. Kadang ada perantaranya email. Nah, perantaranya email ini disebutnya interaksi sekunder. Oke, yang secara tidak langsung. Ya, kalau misalkan ada sentuhannya, berarti interaksi primer. Kalau ada keduanya secara langsung, berarti interaksi primer. Ya, jadi guys, sekarang aja ibu dan kalian, anak-anak kelas 12 IPS 1, kita ini lagi interaksi secara sekunder. Kita komunikasi, ibu terus komunikasi dengan kalian, kalian juga komunikasi dengan ibu, menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, ngobrol, dan lain sebagainya. Kita juga berkontak guys, ibu ngelihat wajah-wajah kalian, kalian lihat wajah ibu gitu ya. Cuman perantaranya Google Meet, dan ini tuh adalah contoh dari interaksi sekunder. Ya, tapi kalau misalkan kita ada di kelas, ibu sapa kalian, kalian lihat ibu nyentuh kalian gitu ya, bangun, misalkan kalau ada yang tidur, terus kalian salim ke ibu, aduh kangen disalim sama anak ya Allah, itu tuh interaksi secara primer, kayak gitu. Sedih banget ya. Ya gitulah pokoknya Maya, sebuah ciri interaksi, yaitu kontak dan sentuhan, dan ini masuk ke bentuknya ya. Ini bentuk interaksinya. Kadang ada perantaranya email atau WA ya, ini teh WA, Line, DM, dan lain-lainnya. Interaksi sekunder. Kadang ada keduanya secara langsung, berarti primer. Ini tuh berjabat tangan, eye contact, papelong-pelong. Gimana nulis teh?
eye kontak gitu ya kan, cewek-cewek biasanya suka saling eye kontak nih, papolong-polong itu tuh eye cogan misalkan. Nah, eta teh lagi interaksi secara primer, ada komunikasinya, ada kontaknya gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Segitu dulu saja sampai nomor 6. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu memberikan kesempatan untuk kalian bisa menjelaskan hal apapun tentang materi sosiologi secara singkat gitu ya. Kayak kemarin misalkan di kelas 12 IPS 2 ada Faza yang mau ngejelasin imitasi, ada Ratisa yang ngejelasin tentang evolusi. Jadi kenapa Ibu memberikan sebuah challenge yang seperti ini, itu buat pengganti tugas. Ibu sekarang nggak akan banyak-banyak ngasih tugas di classroom, karena kemarin penilaian Dita itu Pumuti banyak ngasih tugas kayak gitu ya, adalah 5-4 komentar yang banyak tugasnya ini. Nah, karena di komen seperti itu, mari kita ganti tugasnya itu dengan kalian sendiri yang bisa menunjukkan kemampuan sosiologi kalian kayak gitu, dengan cara ya kalian ngomong apa aja tapi tentang sosiologi kayak gitu, bebas. Sok, ada yang mau? Afi, Bu. Afi ya. Afi mau ngejelasin tentang apa? Yang proses perubahan sosial amalgamasi. Oh, oke. Jadi gimana amalgamasi teh? Jadi amalgamasi itu meleburnya dua kebudayaan melalui perkawinan. Misalnya, si Dewa dari Sumatera merantau ke Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat, si Dewa tuh menikah sama si Dewi. Terus di situ, di pernikahan itu, mereka punya anak namanya Dewo. Nah, si Dewo itu hasil dari amalgamasi pernikahannya Dewa sama Dewi gitu. Bener, pinter. Terima kasih Afi. Mantap sekali Anda. Nah, kayak gitu guys. Sok kalian udah tahu apa aja selama 3 tahun ini belajar sosiologi teh gitu. Sok jelasin satu poin materi apa gitu. Secara ringkas aja, nggak usah panjang-panjang. Dan secara jelas, kalau misalkan apa yang kalian jelaskan Ibu sampai nanya gitu ya, berarti kalian kurang jelas gitu ya. Ada lagi yang mau? Aku mau, Ibu. Audi. Yang bentuk perubahan sosial, yang perubahan lambat atau evolusi. Perubahan lambat itu perubahan yang terjadi secara lambat, terus memerlukan waktu yang lama untuk terjadinya. Contohnya kayak Indonesia mencapai kemerdekaannya itu butuh waktu yang lama dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan itu. Oke, jadi terima kasih Audi. Evolusi itu perubahan yang lama, membutuhkan waktu yang lama, contohnya waktu kemerdekaan. Oke, pintar. Jadi kan mengulang lagi ya materi-materi yang sudah dijelasin sebelumnya. Oke guys, untuk pertemuan kali ini yang ngejelasin cukup 2 orang saja. Karena waktunya sudah lama. Untuk yang lainnya dipersiapkan nanti untuk bisa kayak Afi sama Audi ya. Jadi ini udah dapat poin, kalian dapat poin. Tapi nanti kalau misalkan pertemuan lainnya Afi sama Audi boleh gak ngomong lagi? Boleh ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sebelum ditutup, mari kita foto dulu. Buka kameranya. Dihitung sampai 10. 1, 2, 3, 4,
5, Eh, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Oke. Kalem, 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 kalem. SG dulu. 1, 2, 3. Itu dipotoi kali ya. Dadah, assalamualaikum, semangat ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu. Makasih Ibu. Sama-sama. Gimana sih? Tadi